Halo Baguser, kali ini kita sajikan fakta-fakta dan alur cerita singkat tentang film Wakanda Forever. Konon merupakan film terbaik yang diproduksi oleh Marvel. Nah, biar yang sudah nonton dapat penjelasan tentang film Marvel ini ya. Tapi sebelumnya, silakan subscribe dan nyalakan notifikasinya film bagus. Oke, terima kasih. Oke Baguser, fakta-fakta apa saja yang ada di film ini semenjak ditinggal oleh pemeran utamanya sang Black Panther yaitu Chadwick Boseman. Nah ini fakta yang pertama, film Black Panther yang pertama benar-benar di luar dugaan karena meraup keuntungan yang sangat besar. Ini adalah film kelima yang diproduksi di studio Marvel Universe Disney dengan pendapatan tinggi dalam sejarah, yaitu 13 triliun. Ketika Boseman Chadwick meninggal dunia, mereka sudah berencana untuk mengubah alur ceritanya. Fakta kedua, lanjutan film Black Panther dalam minggu pertama sudah meraup hasil 5 triliun rupiah. Dan film Black Panther Wakanda Forever mendominasi box office domestik dalam debutnya. Sequel ini memecahkan rekor untuk pembukaan November di Amerika Utara dengan meraup 330 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,1 triliun rupiah di seluruh dunia. Kemudian fakta ketiga, jalan cerita atau naskah film Black Panther akhirnya berubah setelah Chadwick Boseman meninggal karena T'Challa sudah bukan jadi karakter utamanya lagi. Namun terlepas dari hal itu, perasaan duka memang selalu menjadi tema utama dari sequel Black Panther. Black Panther Wakanda Forever merupakan salah satu film tribut untuk mendiang Chadwick Boseman sebagai pemeran Raja T'Challa. Sutradara Ryan Coogler bahkan mengatakan bahwa dalam pembuatan film tanpa kehadiran sosok Chadwick merupakan hal tersulit yang pernah ia lakukan. Lalu fakta keempat, setelah kematian sang kakak T'Challa, Shuri kini menjadi Black Panther. Shuri melindungi Wakanda dari serangan bangsa Talokan yang dipimpin oleh Namor. Kehadiran Namor dalam film Black Panther Wakanda Forever kini mencuri perhatian. Film Black Panther Wakanda Forever juga menceritakan secara detail terkait asal mula bangsa Talokan, dendam Namor hingga penampakan kerajaan Talokan di bawah laut. Fakta kelima adalah Riri Williams dikenal sebagai seorang remaja super jenius yang begitu mengidolakan Tony Stark alias Iron Man. Kecerdasan Riri Williams yang luar biasa diketahui sejak dia berusia 5 tahun setelah melakukan serangkaian tes. Nah, seiring waktu berjalan, Riri menyalurkan kecerdasannya untuk hal-hal seputar teknologi. Ia jadi terobsesi hingga kerap menghabiskan waktu seorang diri untuk menciptakan mesin atau alat-alat canggih. Dalam film Wakanda Forever, Riri membuat alat yang bisa mendeteksi adanya vibranium selain berada di Wakanda. Ternyata alat itu bisa membongkar keberadaan makhluk bawah laut Talokan yang dipimpin oleh Namor. Lalu fakta ke-6, munculnya karakter Namor, Raja Lautan. Namor juga merupakan karakter hasil perkawinan dari seorang manusia dengan Atlantean. Ibu dari Namor adalah seorang putri kerajaan Atlantis. Sementara ayahnya adalah manusia yang bekerja sebagai pelayan. Setelah mendapat kepercayaan dari rakyat Atlantis, Namor akhirnya memegang posisi sebagai pemimpin dari kerajaan bawah laut tersebut. Namor juga memiliki X-gen dalam tubuhnya yang tentunya membuat ia tergolong sebagai mutan. Lalu, fakta bahwa ia telah hidup selama ribuan tahun lamanya juga kerap membuat Namor mendapat sebutan sebagai mutan pertama pada versi komiknya. Nah, sekarang secara singkat kita simak alur ceritanya ya. Setelah kematian Black Panther, Wakanda dipimpin oleh Ratu Ramonda. Suatu saat, Ratu Ramonda dipanggil oleh PBB karena banyaknya protes dari negara-negara di dunia karena keberadaan vibranium. Namun Ratu Ramonda menolak untuk membagikan vibranium kepada negara lain. Kemudian ada adegan sebuah kapal penambang yang mendeteksi adanya vibranium di bawah laut. Tetapi sekejap, ada makhluk di bawah laut yang tiba-tiba muncul menggagalkan aksi itu. Makhluk itu dikenal sebagai warga Talokan, dipimpin oleh seorang mutan bernama Namor. Namor menginginkan agar Wakanda menemukan ilmuwan yang mampu menemukan alat pendeteksi vibranium itu untuk dibunuh karena membahayakan keberadaan warga Talokan. Namun Ratu Ramonda dan Prince Shuri menolak dan kemudian Ratu Ramonda memerintahkan Jenderal Okoye dan Prince Shuri mencari keberadaan ilmuwan itu. Akhirnya, ilmuwan yang bernama Riri Williams yang masih berusia 19 tahun itu ditemukan. Namun pasukan Talokan berhasil menculik Riri dan Prince Shuri.
Namor menawarkan kepada Shuri untuk bersekutu melawan rakyat permukaan karena dapat dipastikan mereka akan menggunakan segala cara untuk merebut vibranium. Wakanda tetap menolak. Akibatnya, Namor bersama pasukannya menyerang Wakanda dan Ratu Ramonda tewas. Shuri di bawah amarah balas dendam berusaha bangkit dari kesedihan untuk membunuh Namor. Shuri menemukan ramuan ajaib untuk menjadikan dirinya memiliki kekuatan Black Panther dan jadilah dia penerus Black Panther. Bersama ilmuwan muda Riri yang berhasil mengaktifkan jubah besi mirip dengan Iron Man, Wakanda menyerang Namor. Pertempuran di kapal tidak terelakkan. Shuri mampu mengajar Namor setelah bertarung habis-habisan. Namor menyerah dan Wakanda pun terbebas dari kehancuran. Nah, di post kredit juga dikisahkan ternyata T'Challa Black Panther mempunyai seorang anak laki-laki yang sebenarnya dia adalah seorang pangeran Wakanda. Oke Baguser, itu dia alur cerita singkat dan sejumlah fakta film Wakanda Forever. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Terima kasih.